Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hainal Firdaus. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi kajian kitab Fathul Wahhab. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas masalah syarat wajibnya berpuasa. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun fi syuruti wujubi shaumi ramadhana wa ma apa ini? Wa ma yubihu ya. Ini tulisannya enggak begitu jelas. Wa ma yubihu ya, insyaallah wa ma yubihu takasaumihi. Ini adalah pasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya melaksanakan puasa Ramadan dan hal yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan puasa Ramadan. Yang pertama, syarat wujubihi, syarat wajibnya puasa Ramadan, Islamun, yaitu Islam. Walau fi ma madha, meskipun Islamnya itu telah lewat, wa huwa min ziyadati, ini saya tambahi. Jadi ini ya, syarat yang pertama, syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan puasa Ramadan adalah dia harus beragama Islam. Meskipun sekarang itu agamanya nggak Islam. Jadi seperti ini, misalkan ya contohnya, untuk kasus orang yang murtad, naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang murtad itu tetap kewajiban melaksanakan puasa Ramadan, ya, meskipun agamanya saat itu sudah enggak Islam, tapi sebelumnya dia itu sudah pernah masuk Islam, maka mau nggak mau kewajiban puasa Ramadan itu tetap harus dia laksanakan. Nah, orang yang murtad ini jadi berat banget hukumannya, meskipun agamanya sudah bukan Islam lagi, tapi kewajiban seperti sholat, kewajiban puasa Ramadan itu harus tetap dia laksanakan. Nah, tatkala ketika dia murtad itu dia tidak mau sholat, misalkan tidak mau sholat 5 waktu, tidak puasa Ramadan, maka ketika dia misalkan ya masuk Islam lagi, dia harus mengqadha berapa banyak sholat wajib atau sholat 5 waktu yang dia tinggalkan, plus dia harus mengqadha berapa banyak hari puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Ini sebagai hukuman di dunia. Ini baru di dunia ya, belum di akhirat. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min murtad, naudzubillah min dzalik pokoknya. Semoga kita semua dijauhkan dari murtad ya, karena murtad itu benar-benar bahaya. Jadi itu ya syarat yang pertama. Syarat wajibnya puasa Ramadan adalah dia harus beragama Islam, meskipun agamanya Islam itu adalah agama sebelumnya gitu. Nah, kecuali manakala seseorang itu murni dari kecil itu dia tidak Islam, kemudian dia masuk Islam ketika dewasa, maka kewajiban ya maksudnya dia tidak perlu mengqadha ya, karena sebelumnya ya agamanya kan bukan Islam gitu. Jadi tidak ada kewajiban yang harus dia bayar gitu, tidak punya hutang, istilahnya seperti itu. Nah itu ya. Kemudian wa taklifun, orangnya itu harus kena beban taklif. Jadi punya beban taklif. Beban taklif itu dia itu harus punya akal, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram gitu. Atau beban taklif itu dia gampangannya itu dia sudah balik gitu. Dia sudah balik dan berakal. Gitu. Kama fi sholati fihima, sebagaimana yang ada pada sholat juga fihima, di dalam Islam serta taklif. Jadi sholat juga harus syaratnya itu berupa Islam dan orangnya itu taklif. Jadi yang kena taklif itu adalah manusia serta jin ya. Kemudian untuk syarat yang ketiga wa itaqatun, dia itu harus mampu. Lahu wasihatun wa iqamatun ahdan mimma ya'ti. Iya, gitu.
dia itu mampu. Lahu wasihatun, dia itu sehat. Wa iqamatun, dan ia mampu melaksanakan puasa, tidak sakit ya. Tidak sakit seperti itu. Jadi misalkan untuk kasus kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa, itu boleh tidak berpuasa, tetapi harus membayar fidyah, harus membayar tebusan, ya, membayar tebusan. Dan untuk misalkan untuk kasus misalkan perempuan yang haid itu kan dia tidak bisa melaksanakan puasa. Nah, untuk kasus perempuan yang haid itu puasanya itu harus diqadha. Harus diqadha di selain Ramadan, di bulan selanjutnya gitu. Nah, untuk yang tadi yang kakek-kakek serta nenek-nenek itu kan tidak bisa diqadha ya kan ya. Karena gimana mau diqadha? Malah usianya semakin bertambah, kesehatan itu kan semakin mengkhawatirkan ya. Jadi tidak diqadha tapi harus dibayar dengan itu tadi, fidyah ya. Nah, itu untuk syarat yang ketiga, yaitu itaqatun. Kemudian kita tambah sedikit, wa yubahu tarkuhu, dan diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan biniyatit tarahus, dengan niat tarahus, rukhsah, ringan, dengan niat mencari keringanan. Nah, diperbolehkan bagi siapa? Limarodin, untuk orang yang sakit. Yadurru ma'hu saumun, yang mana ketika dia berpuasa itu kondisi kesehatannya akan semakin parah, maka dia boleh tidak untuk berpuasa seperti itu. Kemudian wasafarun qasrun, serta orang yang melaksanakan bepergian, yang mana bepergian ini itu bisa menjadikan seseorang itu melaksanakan sholat qashar. Sholat qashar ya, tidak hanya di jamak. Jadi harus jaraknya itu sesuai dengan masafatu qashar. Jadi sekitar 85 km lah itu, seperti itu. Itu baru boleh tidak berpuasa. Tetapi kalau bepergiannya cuman misalkan berjarak 10 km, itu tidak bisa untuk tidak berpuasa, itu nggak bisa ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk pembahasan selanjutnya insyaallah akan kita bahas di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.